Prita. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Iya, jadi tujuan saya mengajak diskusi Bu Yuyun yaitu untuk persiapan pas pra-observasi yang akan kita lakukan di kelas. Nah, jadi tujuan pra-observasi sendiri itu agar kita bisa lebih mengembangkan pembelajaran yang ada di kelas. Nah, kira-kira kapan Bu Yuyun siap untuk saya observasi di kelas? Sebentar Prita ya. Kalau saya lihat dari ininya, sepertinya hari Senin gimana? Tanggal 12. Oke, hari Senin tanggal 12 Iya. Februari ya Bu? Iya, iya. Oke. Nah, tujuan pembelajaran yang ingin disampaikan Ya, sebenarnya nanti tanggal 12 itu nanti saya akan menyampaikan mata pelajaran bahasa Indonesia. bahasa Indonesia. Ya, terus tujuan yang akan saya sampaikan di pembelajaran bahasa Indonesia ini memahami dan menceritakan kembali isi cerita fiksi. Memahami dan menceritakan kembali isi Cerita fiksi. Iya, betul sekali. Prita. Jadi bagian mana sih yang fokus terpenting nantinya yang akan saya amati? Mungkin ini ya, keaktifan anak mungkin ya Prita, sama motivasi anak ketika saya menceritakan sebuah cerita. Jadi anak-anak bisa antusias, terus mungkin nanti bagaimana anak-anak ini bisa menceritakan kembali dengan bahasanya anak-anak sendiri. Mungkin seperti itu. Jadi keaktifan dan motivasi. Ya. Nah, rancangan pelaksanaan pembelajaran yang akan disiapkan seperti apa? Boleh saya tahu mungkin dari strategi, model atau yang lainnya. Ya, yang pertama-tama modul ajar itu pasti nanti akan saya siapkan. Terus metodenya mungkin saya buat klasikal ya Prita. Jadi saya bercerita secara klasikal. Mungkin nanti dari medianya Prita. Ya, dari medianya nanti saya saya itu juga agak mikir ini, kira-kira yang lebih pas ini anak-anak. Kan kalau kemarin itu pernah saya ceritakan menggunakan buku cerita biasa ya. Nah, ini sepertinya nanti saya tambahi media dengan media boneka gitu. Jadi boneka jari. Iya, boneka jari. Gitu. Terus harapan Bu Yuyun setelah kegiatan seperti ini apa? Observasi ini apa? Tentunya yang pertama memberikan saya persiapan untuk observasi nanti. Mungkin dari medianya, terus mungkin dengan cara-cara atau strategi yang akan saya sampaikan ke anak-anak, terus bagaimana kesiapan anak-anak sebelum menerima pembelajaran dari saya itu. Semoga nanti sesuai apa yang kita harapkan ya Bu Yuyun, dan pembelajaran di kelas dapat diterima oleh anak-anak. Terima kasih Bu Yuyun atas Sama-sama waktunya. Prita. Kembali lagi di kegiatan observasi. Iya, terima kasih. Dengarkan Bu Yuyun mau mendengarkan suaranya anak-anak ya, terus mau menanyakan kabarnya anak-anak hari ini karena kemarin hari Minggu lama tidak bertemu dengan Bu Yuyun ya. Assalamualaikum, apa kabar? Assalamualaikum, apa kabar? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Assalamualaikum, apa kabar? Baik. Apa kabar Mbak Tasya dan Mbak Aisyah? Baik. Apa kabar Mas Hafiz? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Oke anak-anak, coba sebelum kita mulai pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu ya. Tasya bisa maju ke depan untuk memimpin doanya. Mbak Tasya, pimpin doanya dulu ya. Mari teman-teman, sebelum belajar kita berdoa dulu. Tanganku, dengarkan ya. Baik, hari ini kita akan belajar tentang cerita fiksi dan non fiksi. Nah, kita akan belajar mengenai cerita yang ada di buku. Nah, salah
Yuyun ditemani dengan temannya Bu Yuyun. Siapa? Ini namanya Sali. Siapa? Sali. Oke. Terus yang sebelah kanannya Bu Yuyun ini adalah Kumi. Wah, sudah kenal sama Kumi? Iya. Siapa Kumi itu? Ya, oke. Anak-anak sekarang sudah siap mendengarkan ceritanya Bu Yuyun? Sudah? Oke. Ceritanya. Hari ini hujan deras sekali. Si Kumi datang lalu bertanya kepada ibu. Ibu, airnya masuk ke dalam rumah. Teriak Sali saat melihat air menggenang di depan rumah. Sali, coba anak-anak, sekarang Bu Yuyun mau tanya. Dari cerita yang Bu Yuyun bacakan tadi, anak-anak kalau membuang sampah harus membuangnya ke mana? Anak-anak tahu tempat sampah namanya siapa? Tongki. Coba angkat tangan siapa yang bisa jawab? Angkat tangan. Siapa? Tongki. Oke. Siapakah Tongki? Tempat sampah. Terus sekarang Bu Yuyun mau tanya, anak-anak kalau misalnya, halo, anak-anak kalau misalnya habis makan jajan, ya, habis makan kue, habis makan jajan dan makan kue, ya, bungkusnya dibuang kemana? Ke tongki, yaitu tempat ya, Mas Asya ya, biar tidak menyebabkan banjir dan got-got tidak tersumbat. Anak-anak, agar kalian paham dengan apa yang Bu Yuyun ceritakan tadi, Bu Yuyun punya apa ini? Punya, iya, punya pekerjaan ya. Ini nanti dikerjakan secara mandiri ya. Nah, Bu Yuyun bagikan. Duduk dulu yang rapi, Mas Asya. Oke, pensilnya sama penghapusnya dikeluarkan dulu. Oke, duduk dulu. Ini pensilnya sama penghapusnya. Bapak perhatikan, tadi pekerjaan anak-anak sudah dikumpulkan ke Bu Yuyun. Nah, sekarang akhirnya anak-anak sudah selesai untuk materi hari ini. Anak-anak senang enggak dengan pelajaran hari ini? Nah, coba Bu Yuyun mau tanya, hari ini kita belajar tentang apa saja ya? Tentang apa saja? Oh, matematika. Yang tadi kita belajar tentang apa ini? Nah, kita belajar menyimak cerita Aku Belajar Membuang Sampah ya. Oke, Mbak Aisyah bisa duduk yang bagus nak. Kita tadi belajar tentang apa Mbak Aisyah? Membuang sampah. Membuang sampahnya harus di mana? Tempat sampah di tongki. Tongkinya ada di pojok sini, jangan lupa. Ya. Kenapa kok kita harus membuang sampah? Biar tidak banjir. Terus apa lagi? Biar tidak menyebabkan penyakit. Terus apa lagi? Agar lingkungan bersih dan sehat. Karena hari ini kita sudah belajar mengenai menyimak cerita fiksi dan non fiksi. Untuk besok anak-anak Bu Yuyun kasih tugas. Tugasnya adalah membawa satu buku cerita yang ada di rumah. Pasti sudah punya semua ya. Nah, nanti anak-anak bisa membawanya ke sekolah besok. Oke? Nanti kita gantian belajar bacanya. Kenapa Mas? Boleh nanti ya. Oke, itu saja dari Bu Yuyun. Oke.
dan waktunya istirahat, anak-anak boleh istirahat. Yuk akhiri ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Ali? Bagaimana kabarnya Bu Yuyun? Jadi tujuan kita kali ini yaitu melanjutkan percakapan yang sudah kita lakukan bersama di praobservasi, observasi, lalu kita sekarang akan melaksanakan pasca observasi. Tujuannya yang pertama yaitu untuk mengevaluasi dan berbenah diri serta refleksi terkait dengan kegiatan observasi yang sudah saya lakukan dengan Bu Yuyun. Oke, saya Bu Yuyun, Pak Ali. Bagaimana perasaannya Bu Yuyun ketika saya melakukan observasi kelas waktu itu? Tentunya senang sekali Bu Rita, apalagi ini memang baru ya, baru kita lakukan seperti ini dengan model seperti ini masih baru. Tentunya sangat senang sekali. Oke, apakah ada hal baik yang sudah Bu Yuyun lakukan ketika pembelajaran di kelas? Berdasarkan observasi yang kemarin itu mengenai media yang saya gunakan itu sudah sangat, menurut saya ya, sudah sangat bagus. Terus itu juga ada peningkatan dari diri anak-anak, entah itu dari motivasinya anak-anak, terus dari hasil belajarnya anak juga mempengaruhi. Tapi tentunya juga ada kurangnya gitu. Oke, dari skala 1 sampai 10 buat Bu Yuyun berada di posisi angka berapa? Kalau untuk sekarang di posisi 8, karena seperti itu Bu Rita. Nah, di posisi 8 itu hal apa saja sih yang perlu Bu Yuyun tingkatkan agar naik dari posisi 8 tersebut? Ya, mungkin ini Bu Rita ya. Kemarin itu kan saya menggunakan media boneka. Nah, memang itu sangat baik sekali, apalagi sebelumnya saya kalau bercerita hanya menggunakan buku. Nah, ketika kemarin waktu pra-observasi itu kan saya sudah akan tergambar, oh iya mending pakai media boneka ini untuk bercerita. Nah, memang dari satu kelas ini ada 75% memang dia berhasil lah gitu ya, sudah berhasil dan dia sudah memahami cerita yang saya ceritakan menggunakan media itu. Tetapi ada beberapa anak yang memang masih ramai sendiri, masih dengan dunianya sendiri. Apalagi jenengan juga tahu kelas yang saya ajar kan kelas 1, yaitu transisi dari PAUD ke SD. Nah, kemungkinan ini harus ada media yang lebih variasi lagi, mungkin itu berita. Iya, jadi memvariasikan media. Iya. Jadi apa sih rencana Ibu ke depan agar mereka itu terpenuhi kebutuhan di kelas? Ya tentunya dengan pembelajaran yang berdiferensiasi itu tadi ya. Iya. Jadi kita melayani sesuai dengan kebutuhan anak. Jadi misalnya yang tadi saya sebutkan, ada anak yang fokusnya memang dia bisa memahami cerita dari media yang saya tunjukkan, media boneka itu tadi. Tetapi ada beberapa anak yang tidak bisa. Nah, mungkin dari media yang variasi dengan menunjukkan video-video cerita. Nah, cerita yang saya ceritakan tadi mungkin saya bisa menyaringkan di YouTube terus saya putarkan lewat video. Mungkin seperti itu. Oke, jadi memvariasikan dan berdiferensiasi. Iya. Kira-kira kapan waktu pelaksanaan yang akan Bu Yuyun lakukan? Ya jelasnya secepatnya ya Bu Rita. Apalagi kan ini juga termasuk gerakan yang membuat anak-anak itu lebih bersemangat lagi untuk belajarnya ya. Secepatnya, dan itu pun harus terstruktur, tertata. Jadi misalnya besok saya ada pelajaran bahasa Indonesia materi ini, oh di situ ada ceritanya. Nanti saya siapkan hari sebelumnya. Mungkin dari yang sebelum ada kegiatan ini, saya kan kalau membuat media mendadak. Nah, biasanya itu, jadi anak-anak juga tidak maksimal. Nah, dengan adanya seperti ini, saya akhirnya kan mikir
dengan menggunakan media yang bervariasi kan juga membutuhkan waktu yang lama. Jadi kemungkinan sehari atau 2 hari sebelumnya saya harus menyiapkan biar lebih maksimal. Jadi memang butuh waktu Iya. untuk persiapan ya Bu ya, agar memang benar-benar matang dan benar-benar bisa disampaikan ke anak-anak. Oke, terima kasih Bu Yuyun atas waktunya. Sama-sama. Semoga apa yang kita berikan ke anak-anak lebih baik lagi demi kemajuan pendidikan yang ada di Indonesia. Sama-sama, terima kasih juga dengan sharing seperti ini ya Berita, itu membuat saya juga lebih bersemangat lagi mengenai kompetensi yang ada pada diri saya. Oh ternyata jadi seorang guru itu memang harus kreatif gitu. Media pun juga tidak harus satu gitu loh. Kita juga harus menyesuaikan dengan kebutuhan anak. Apalagi murid kita kan sudah di era seperti ini, jadi kita harus menyesuaikan kebutuhan anak sesuai